fisika itu yang muncul bukan rumus gitu, bukan hitungan gitu. Tapi ini ada apa namanya ya, suatu aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Ya mungkin saja yang dekat dengan kita ya, kalau di kelas mungkin nggak mungkin kita nendang-nendang bola kan, mungkin aja kita menjatuhkan bola gitu kan, bisa kita rekam, kita analisis, jadi kita menjelaskannya nggak pakai rumus gitu. Itu saja gitu sebagai apa namanya ya, sebagai gambaran gitu ya. Nah mungkin eh, saya menjelaskannya ini sebagai gambaran, sebenarnya saya menjelaskan fitur-fitur atau pengenalan ya secara umum tentang tracker, nanti bagaimana penerapannya secara langsungnya karena sudah tadi pada diinstal, nanti akan dilanjut oleh Pak Asep Lilik. Nah, tracker ini ada dikembangkan oleh JAPA ya, JAPA OSP atau Open Source Fisik ya. Nah, di mana JAPA OSP ini mempunyai kemampuan untuk melakukan track ya atau pelacakan pada gerak suatu benda ya. Nah, geraknya itu adalah gerak yang memiliki gerak 2 dimensi, jadi bukan yang 3 dimensi. Jadi dari gerak suatu benda yang 2 dimensi kita bisa menganalisis geraknya. Jadi seperti tadi bola yang ditendang, itu kan sebagaimana kita ketahui itu kan gerak parabola ya. Nah, jadi kita menjelaskan gerak parabolanya, tidak menjelaskan rumusannya gitu ya. Tetapi kita anak melakukan suatu gerakan tertentu bisa gerak GLB ataupun gerakan GLBB, kemudian ke anak bisa kita disuruh ngerekam gerakan yang dilakukannya itu gitu kan. Jadi akan lebih interaktif untuk menerapkan GLB dan GLBB gitu. Kemudian kalau sudah direkam nanti video itu bisa dianalisis. Nah, kalau video itu sudah dianalisis ya. Nah, saya ulangi di untuk perekaman video ini ya bisa kita menggunakan video yang kita rekam langsung ya, bisa juga video yang ada bawaan di trackernya sendiri yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pita ya. Tapi kalau dalam perekaman video itu di apa video yang ada bawaan dari trackernya kurang menurut kita gitu ya, atau misalkan tidak sesuai dengan tujuan kita ya, kita lakukan anak aja untuk melakukan gerakan gitu kan, gerakan GLB atau GLBB, kemudian ada yang merekamnya, kemudian nanti hasil rekaman itu dianalisis ya. Nah, dari hasil analisis itu bisa kita mengetahui tentang posisi suatu benda. Jadi posisinya di mana, kemudian waktu yang dibutuhkannya, kemudian juga kecepatannya bisa kita lihat, termasuk bisa menghitung percepatan gravitasi. Jadi sebenarnya untuk tracker ini adalah apalagi dengan kondisi yang sekarang harus serba IT, jadi bisa kita melakukan praktek atau bisa mengajar praktekum gitu ya ke anak gitu kan, tapi anak melakukan sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi itu adalah gambaran tentang tracker. Nah seperti yang seperti yang saya lakukan ini pada semester kemarin ya, saya mengajar tentang GLB ya, itu adalah saya menggunakan bentar ya, loading. Nah, saya membuat video seperti ini. Halo Bu Kokom, kemana Bu Kokom? Maaf Bapak Ibu, mungkin ada gangguan sebentar. Mic-nya ke mute kayaknya. Sinyal kayaknya. Oke. Bu Kokom, is presenting. Ganti saya. Nah, terganti kalau saya enggak? Terganti Pak. Oke, mungkin yang dari Bu Kokom sama saja karena nanti kalau Bu Kokom lagi udah on lagi, saya barusan sampai ke sini ya.
langkah-langkah penggunaan tracker itu tadi install program. Halo, Pak Mas, ya. Install program, kemudian buka aplikasi yang tadi sudah terinstall, kemudian buka video. Bentar, ini ada yang masuk dulu. Jadi ya maklum jadi host mungkin ngerangkapnya. Kemudian buka video rekaman. Kalau misalkan hasil rekaman sendiri, berarti videonya harus dibuka, ada di mana letak video tersebut, dimasukkan ke dalamnya. Kemudian pilih frame, membuat kalibrasi panjang, memasukkan sumbu koordinat, menentukan poin mas, melakukan tracking, menganalisis tabel pada grafik. Nah, ini langkah-langkahnya. Taruh isi Bu Kokom Boleh bertanya sebentar, Pak? Yap. Boleh bertanya sebentar? Boleh, silakan Pak. Format video yang bisa diambil, ya tadi kan posisi di mana videonya katanya, itu apakah tertentu seperti format API, MG4, 3GP atau gimana Pak yang pas untuk ini? Kalau untuk videonya bebas sih sebetulnya Pak, tapi kalau biar aman mah yang MUPI ya, Bapak bisa lihat di sini. Dulu. Nah ini kan ada MUP, action-nya MUPI ya. Jadi yang jadi kalau lebih baiknya seperti itu, karena video yang kalau M-Popor juga bisa, tetapi kadang-kadang bermasalah. Makanya kalau misalnya di convert dulu seperti itu. Ya. Jadi ini ada gambar, ada seperti itu. Ya, makasih Pak. Mau tanya Pak Sep. Silakan. Ini yang dapat dianalisa itu apakah cuma gerak parabola saja atau misalkan gerak melingkar, gerak harmonis, apakah bisa juga gitu? Oke, bisa Pak. Tapi saya juga belum, mohon maaf, belum begitu. Kita bareng-bareng lah. Nanti siapa yang paling mahir ya berbagi. Karena saya juga kemarin mengerjakan itu gerak parabola, gerak jatuh bebas, kemudian gerak. Maaf ya, tadi barusan insiden listriknya mati. Oke, silakan Bu Koko melanjutkan atau. Nah, tadi saya handle karena sama saja video karena Bu Kokom sudah tampil lagi, saya stop screen ya. Mau dilanjut Bu Kokom? Sok atuh dilanjut. Oke, Mudah-mudahan tidak ada lagi masalah. Udah ada ininya belum? Sudah tampil belum? Sudah. Oh, iya. Tadi pasti udah sampai mana? Enggak, barusan ini nyebutin ini aja. Oh, nyebutin. Ya, ini langkah-langkah penggunaan trackernya. Oh iya, berarti saya lanjut ya, mungkin ada yang diulang. Jadi yang saya lakukan ini mengajar dengan menggunakan GFBB ya, untuk menjelaskan tentang gerak parabola kan, cari-cari sumber yang bisa menarik gitu, tapi ini sifatnya hanya tidak interaktif gitu, tapi dengan menggunakan tracker ini jadi bisa interaktif gitu kan. Kita hanya sebagai konsultan gitu ya, ketika anak ada masalah kemudian kita luruskan, kemudian nanti anak akan menyimpulkan sendiri gitu. Jadi lebih banyak aktif siswanya daripada kita. Kalaupun misalkan ada kendala tentang masalah laptopnya, ini kan tidak terlalu besar filenya ya, aplikasinya. Mungkin sama Pak Sep udah sampai install program, udah buka program udah sampai Pak Sep? Ya sok mah ulangin tentang naon, diulangin lagi juga.
Nah, kalau sudah buka program kan akan bentuknya kan seperti ini ya. Jadi ini ada tiga layar. Yang layar yang besar ini adalah layar apa namanya untuk video, rekaman videonya. Kemudian inilah untuk rekaman video. Kemudian kalau ini untuk grafik ya, layar untuk tempat grafik. Kemudian ini untuk tabel. Nah, jadi itu tampilan kalau sudah install, nah udah sampai sini berarti ini sudah sukses gitu kan, penginstalannya sudah betul gitu ya, sudah selesai. Nah kemudian nanti yang berikutnya, nah langkah selanjutnya kalau sudah ada tampilan begitu, kalau sudah diklik ya, sudah diinstal kemudian diklik aplikasinya, kemudian tampil seperti yang tadi, kemudian nanti ada menu file ya, mungkin nanti menu-menu ininya kan ada beberapa menu dalam file, nanti bisa diekspor sendiri. Yang penting adalah yang sekarang adalah pahami dulu kita cara membuka open file. Nah ketika klik open file yang ini ya, nah nanti bisa open filenya akan diarahkan ke file-file yang sudah ada bawaan trackernya, ataupun nanti file video ya, open file itu berupa video atau eksperimen. Nah bisa juga diarahkan ke video yang kita buat, asal kita jangan lupa menyimpannya di mana, sehingga ketika klik open file akan mencari video yang sudah kita buat itu. Nah kemudian nanti langkah berikutnya ya, nanti secara ininya akan sama Pak Asep langsung dicoba diterapkan. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa buka langsung aplikasinya, kemudian langsung diikuti tahapan-tahapan yang nanti akan disampaikan juga oleh Pak Asep Lilik. Nah nanti kalau misalkan tadi setelah open file ya, diklik open file, kemudian ada file yang saya ambil ini adalah file tentang gerak parabola, yaitu Baltos ya, Baltos ini file Baltos itu tentang gerak parabola ya. Jadi ada bola yang dilemparkan, jadi nanti bisa kita buat juga sendiri, hanya diusahakan background yang kita buat itu usahakan kontras dengan bola yang kita pakai. Jangan sampai misalnya bola yang kita pakai warna putih, background-nya putih gitu. Jadi background-nya gunakan background yang berwarna hitam ya, atau yang gelap, supaya bola yang kita akan lemparkan atau yang dijadikan nanti pola gerakan bendanya itu kelihatan jelas ya. Bisa geraknya kita gerakan lempar, kalau ini kan Baltos itu gerak parabola. Bisa juga gerak jatuh bebas ya, bisa juga gerakannya yang gerak lurus, artinya bisa aja menggelindingkan mobil atau menjalankan mobil juga kita merekam seperti itu bisa. Kemudian yang selanjutnya, nah yaitu langkah berikutnya ada memilih frame ya. Nah, memilih frame. Jadi memilih frame itu adalah ini nih yang disebut dengan frame itu adalah di sini. Nah, di sini, pilih frame itu ada di sini. Ya, pilih frame. Jadi ini ada cara untuk memilih frame itu dengan cara klik kanan pada videonya. Jadi di sini diklik kanan, kemudian nanti pilih setting, kemudian ada pilih frame. Nah, tetapi bisa juga dilakukan dengan cara cepat. Kalau dengan cara cepat, tinggal kursornya disimpan di sini. Ya. Kursornya disimpan di sini. Ini kebetulan sudah dipilih frame-nya. Ini frame awal, ini frame awal. Nah, sebelumnya frame-nya ada di sini. Ada di sini. Nah, kenapa perlu dipilih? Karena kita akan melacak, akan mengetrack dari di mana si bola itu mulai di sini, mulai mau bergerak ke sini. Nah, kan awalnya bola itu kita pegang ada di sini. Nah, tetapi kita pegang dulu ya, ketika mau dilemparkan pas bergerak ya. Jadi yang kita frame atau sebagai acuan gerakannya ada di sini. Maka ada pada posisi di sini ada frame 0,009. Ya, itu frame awalnya. Ya, jadi untuk cara cepatnya nanti mungkin juga akan dipraktikkan ke Pak Asep, mungkin juga nanti ada cara lain lagi. Nah, kemudian nanti ini adalah kita tentukan juga frame akhirnya. Nah,
frame akhirnya itu ada di mana si bola ini, gerakan bolanya yang kita analisis akan sampai mana gitu. Nah, kebetulan yang di sini adalah yang dibuat adalah frame akhirnya di sini posisi bolanya. Jadi bolanya nggak kita frame sampai sini, ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita akan analisis gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkalibrasi panjang. Karena ini adalah yang akan menentukan percepatan gravitasi, ya. Percepatan gravitasi itu adalah satuannya kan meter per sekon kuadrat, ya. Maka yang dikalibrasinya adalah panjang, ya. Nah, kalau percepatan gravitasi otomatis kan kita kalibrasi panjangnya adalah yang ini, ya, ke atas, di atas ke bawah. Caranya adalah dengan cara klik, ya, tool kalibrasi, ya, ini ada tool kalibrasi ini. Ini ada tool kalibrasi. Kemudian kalau diklik nanti pilih new, ya, new. Kemudian nanti dipilih kalibrasi stick, ya, diklik kalibrasi stick, ya. Nah, kemudian nanti bagaimana cara membuat garisnya akan dipraktekkan oleh Pak Asep. Hanya caranya, langkahnya tadi setelah memilih frame, kemudian membuat kalibrasi panjang. Ya. Nah, ketika membuat kalibrasi panjang di sini tabel, ya, grafik dan tabel belum muncul, ya, karena belum kita track, ya, belum kita track. Jadi belum kita lacak gerakannya. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah membuat sumbu koordinat. Nah, untuk membuat sumbu koordinat tinggal klik ini. Ya, maaf nanti untuk kalibrasi panjang supaya tidak mengganggu garis yang berwarna birunya setelah kita kalibrasi muncul, ya, tinggal diklik lagi aja toolnya, nanti yang warna biru ini akan hilang, ya. Nanti sama Pak Asep lah akan dicoba dipraktekkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memasukkan sumbu koordinat. Nah, untuk memasukkan sumbu koordinat dengan cara mengklik ini, nih, yang ada di sini, nanti akan muncul koordinat ini. Nah, karena bendanya pada saat kita pilih frame tadi posisinya ada di sini, nanti si sumbu koordinatnya kita posisikan ada di sini. Supaya koordinatnya pada koordinat 0,0 pada saat benda bergerak, ya. Pada saat benda kita akan track, ya. Nanti bagaimana memposisikannya sumbu koordinat nanti akan dipraktekkan oleh Pak Asep. Karena ketika klik tool sumbu koordinat, si koordinatnya itu nggak tepat di benda yang akan kita track, gitu, ya. Nah, tapi bagaimana cara memindahkan sumbu koordinatnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Asep. Nah, kemudian langkah berikutnya, ya, kalau sudah dibuat sumbu koordinatnya, ya, untuk menghilangkan sumbu koordinatnya supaya tidak nampak di layar, tinggal klik aja. Tinggal klik lagi aja tool daripada sumbu koordinatnya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menentukan point mesh, ya, point mesh. Nah, caranya adalah tinggal klik ini. Create. Ya, create, kemudian nanti pilih new, ya. Nah, pilih new, kemudian ada klik point mesh, ya. Kalau bendanya satu, maka akan muncul mas satu. Kalau misalkan benda yang kita akan tracknya, akan kita lacaknya bukan hanya satu benda, ya berarti kita nanti create new mass-nya, tinggal pada saat point mass-nya ya kita klik aja ada massa benda satu, massa A, massa B, massa C, gitu, ya, tergantung itu. Nah, kalau sudah kita klik create, ya, point mass-nya, kita tentukan point mass-nya, maka akan nampak di sini gambar grafiknya akan muncul, ya. Kemudian tabelnya juga. Nah, tapi grafiknya belum kelihatan karena langkah berikutnya belum kita lakukan, gitu. Jadi gambar grafiknya seperti apa ini belum, karena baru kita menentukan point mesh-nya aja. Kemudian nanti yang berikutnya, nah, baru langkah ke-7 adalah melakukan tracking, ya. Nah, untuk melakukan tracking ini yaitu dengan cara tadi kan sudah kita point mesh, ya, tinggal kita letakkan kursor, gitu, ya, atau boleh di sembarang di mana saja, nanti Pak Asep akan mempraktekkan. Kemudian klik shift,
berbarengan dengan kontrol, kemudian klik new, kemudian klik point mesh. Nanti akan ada bentuk bulatan pada benda ini. Ya, tinggal kita search. Kalau sudah search, maka kan secara otomatis akan terbentuk tracking gininya. Kalau misalkan itu ya bisa langsung, jadi kita nggak nge-track satu-satu. Kan benda itu kan bergerak mungkin tadi posisinya dari sini, kemudian ke sini kan nih langsung ke 4 ya, yang ini aja nih, dari ke-4 ke 5, benda itu kan melewati posisi 4, posisi 5, 6, 7, 8, 9, sampai seterusnya, terakhir kan saya nge-tracknya sampai 18, ya, gerakan ke 18. Nah, kalau secara langsung tinggal klik search, maka secara otomatis tracknya secara otomatis akan terbentuk mengikuti gerakan benda. Nah, tetapi kalau misalkan, saya mau ingin mengetrack satu-satu supaya si posisinya tepat pusat masanya, nah tinggal bisa klik yang ini, search snack. Jadi kalau search snack itu ngetracknya satu-satu. Nah, kalau misalkan posisi di benda ke-1, di ke-4 misalkan, track. Nanti kita letakkan, kita geserkan ya si kursornya pas di benda di posisi 4. Selanjutnya, snack lagi, benda akan berada di posisi 5. Kita kursor letakkan lagi pas di pusat massa di 5. Nanti akan dipraktekkan oleh Pak Asep secara jelasnya. Nah, kalau sudah langkah ke-7 dilakukan, trackingnya, maka secara otomatis tabel ini akan terbentuk. Ya, kalau ini tabel GLB ya, karena di sini pada sumbu X dan sumbu T. Nah, tabel itu nanti, bukan tabel, grafik ya. Nah, grafik ini nanti bisa klik di sini. Jadi bukan hanya bisa gambar grafik, dua grafik ini, bisa juga 3. Kalau misalkan mau mengetahui bagaimana fungsi kecepatan terhadap waktu, ya nanti tinggal di sini aja, nanti ada dicek ya, diklik di sini ada. Nanti akan dipraktekkan lah Pak Asep secara jelasnya. Jadi munculnya tabel. Pak Asep di kue buat. Kan bagi-bagi tugas. Boleh nanti saya nambah-nambahin aja gitu Pak Asep, kalau Pak Asep udah itu, tapi insya Allah Pak Asep sudah canggih. Kemudian nanti kalau sudah terbentuk gambar grafik ini kan tinggal kita analisis gitu. Nah, termasuk anak juga kan enak kita menjelaskannya. Coba berapa kecepatannya gitu kan, percepatan gravitasinya, berapa kecepatan awalnya, berapa posisi awalnya gitu kan. Nah, anak bisa menganalisis sendiri, tinggal nanti presentasikan hasilnya. Kalau ada salah ya tinggal kita luruskan aja gitu. Jadi sebenarnya enak, kita tidak terlalu capek untuk mengajar, hanya mungkin capek melayani anak yang mempunyai kemampuan IQ-nya tinggi karena ingin serba tahu gitu. Pasti ingin serba tahu, pasti serba dicoba. Paling itu, tapi kan nggak banyak anak yang seperti itu. Nah, ini nanti tampil bagaimana cara menganalisisnya ya, grafik yang tadi yang pertama gitu kan. Nah, di sini nanti kalau bisa kita lihat kan, nih persamaannya akan muncul di sini. Jadi kita juga nggak perlu menjelaskan persamaan, gitu kan. Anak nanti tahu kan, ini persamaan. Nih, ini kan kalau kita transfer, ini kan persamaannya adalah persamaan ini, nih. Ya, persamaan GLB. Jadi anak tahu, oh berarti grafik GLB itu seperti ini, gitu kan? Karena ini posisinya X, jadi posisi ini grafik kecepatan, gitu. Oh berarti grafik GLB itu kenapa kecepatannya konstan, gitu kan? Nah dari situ anak, jadi anak tahu sendiri, gitu. Setelah anak merekam sendiri videonya, kemudian menganalisis sendiri, tinggal kita nanti ke anak coba presentasikan hasil yang kamu dapat tadi. Jadi kesimpulan tentang GLB itu adalah seperti apa gitu. Nah, jadi anak tahu sendiri, oh berarti kan, nah kecepatannya konstan gitu kan. Kalau GLB itu gitu kan. Kalau mau mencoba bagaimana grafik kecepatan terhadap waktunya, tinggal set dari tadi gitu kan, dari yang ini
Mana? Nah, dari sini nanti di set supaya grafiknya kecepatan terhadap waktu gitu. Bisa. Nah, jadi anak bisa akhirnya akan mengeksplor sendiri gitu. Oh, jadi kalau kecepatan terhadap waktu jadi begini gitu. Persamaannya jadi begini, kemudian hasilnya seperti ini gitu. Nah, jadi yang tadi dipraktekkan itu, nah, persamaannya adalah GB seperti ini, kemudian berarti parameter A itu adalah mewakili daripada kecepatan awal terhadap sumbu X, gitu kan. Karena apa? Karena bisa dilihat anak dari persamaan ini. Jadi tahu, oh ini itu berarti kecepatan awal, gitu kan. Yang biasanya kan kita buat cerita atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, tentukan kecepatan awal suatu benda, misalkan yang bergerak, misalkan kan gitu biasanya. Nah, anak mah yang di sini enggak. Jadi anak nanti akan insya Allah akan lebih paham dengan menggunakan aplikasi tracker ini. Nah, nanti untuk mengeceknya baru kita kasihkan sodorkan soal begitu. Nah, kemudian B, oh B itu berarti di sini nih. Berarti parameter B itu adalah posisi awal. Oh, ketika posisi awal tadi kita menggerakkan benda, itu ada pada posisi negatif 5,65 kali 10 pangkat min 3. Jadi angka min 3 ini menunjukkan angka 10 pangkat min 3. Itu kalau yang ini 0 berarti 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu kan 1 ya. Jadi sama dengan kecepatan awalnya itu adalah terhadap sumbu X 1,627 kali 10 pangkat min 7. Atau bisa juga anak kan mengeksplor jadi gradiennya, berarti kan bisa aja seperti itu. Nah, itu gambarannya ya. Kemudian, nah ini grafik GLBB-nya. Nanti untuk menentukan grafik GLBB-nya, kalau yang tadi kan yang sebelumnya di sini tertulis line ya, garis berarti grafik garis ya, berarti karena kita akan melihat gerak lurusnya. Nah, kalau nanti yang ini parabola tinggal klik nanti di sini. Nih. Gerak parabola, maka akan muncul grafik seperti ini. Kemudian persamaannya juga adalah persamaan parabola. Nih, kalau kita lihat persamaan ini, persamaan parabola berarti ini kan persamaan ini identiknya dengan persamaan ini kan. Tuh. Yang biasa kita tulis biasanya adalah nah, begini kan biasanya kita kalau kita tulis ke anak-anak persamaannya adalah di sini Y0 ya, maaf ketinggalan Y0 gitu. Ditambah P0Y kali T ditambah setengah GT kuadrat. Biasanya kita buat seperti itu kan kalau menjelaskan ke anak gitu kan. Nah, kan kalau ini kan bisa saja persamaannya digeser. Nah, jadi kalau dilihat dari sini yang T kuadrat itu kan mirip dengan ini. Ya. Negatif karena gerakannya kan ke bawah ya, nanti ya ke bawah. Nah, jadi anak bisa menghitung kalau ininya negatif setengah G, ini berarti oh parameter A itu sama dengan negatif setengah. Nih, oh A itu berarti negatif. Nah, jadi nanti anak bisa menjelaskan. Ini kebetulan percepatan gravitasinya nggak pas 9,88 ya, atau hampir mendekati 10 kan, itu yang bagusnya gitu. Kemungkinan pada saat nge-tracknya kita yang kurang pas ketika menentukan poin masnya ya, pusat titik masanya kurang pas ketika kita nge-track. Jadi G-nya nggak nyampe 10 gitu. Tapi minimal anak bisa menentukan percepatan gravitasinya. Kemudian kecepatan awalnya juga bisa diketahui ini dari parameter B. Nah, parameter B-nya juga sudah ada di sini. Kemudian posisi awalnya juga sudah ada gitu. Jadi anak bisa tahu. Nah, kemudian ini yang ini itu adalah sebagai rata-ratanya saja. Hanya untuk menunjukkan bahwa data yang kita teliti itu adalah kalau ini semakin kecil berarti datanya semakin bagus sebaran datanya gitu kan. Nah, kalau misalkan masih besar berarti sebaran datanya kurang bagus. Pasti nanti nilai G-nya juga nggak akan tercapai sampai 9. Nanti dicoba aja. Untuk yang paling gampang kan untuk membuktikannya mencari kecepatan gravitasi. Apakah sudah betul enggak kita mengetracknya, sudah bagus enggak gitu. Ya, mungkin nanti Pak Asep ada triknya ya. Saya juga belajar dari Pak Asep trik-triknya. Hanya kemarin ini saya buat lagi dadakan karena file yang dulu nggak ada. Jadi dadakan jadi
Bu Kokom kemana deh? Di lampu lagi Om. Ya terlempar lagi ya, nggak apa-apa. Lanjut. Bu Kokom kan ada nelpon ya Bu Kokom. Apa Bu Kokom? Ya mungkin saya lanjutkan saja. Mati listrik lagi. Ya mesti oke. Oke, ini yang Bu tadi ya Bu Kokom itu ya. Nah, dari yang sudah dipaparkan oleh begitu jelas oleh Bu Kokom, suara saya nggak termut kan? Mohon maaf. Juga saya menonaktifkan kamera karena jaringan kurang begitu bagus. Lagi webinar. Maaf barusan ada. Nah ini tadi bahwa ulangi lagi bahwa ini kan gerak parabola. Nah kalau grafik ini adalah grafik X terhadap waktunya ya, grafik horizontalnya, sedangkan grafik vertikal terhadap waktunya adalah berbentuk parabola seperti ini, sehingga kita membuktikan bahwa sesuaikah bahwa untuk gerak parabola pada sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan, karena yang namanya grup parabola itu adalah gerak gabungan antara GLB dan GLBP. Nah, kalau kita lihat dari analis grafik yang sudah ditampilkan adalah A T tambah B, sehingga X-nya adalah P0 T ditambah X0 atau posisi awal. Nah, dari sini kelihatan bahwa kecepatan arah sumbu X itu adalah ini, sedangkan kecepatan arah sumbu Y adalah melihat dari sini ya, yaitu huruf yang B-nya itu 4,7. Sehingga kita bisa nanti bisa menghitung berapa sih kecepatan sesungguhnya menggunakan persamaan Pitagoras, yaitu P0x kuadrat ditambah P0y kuadrat diakarkan seperti itu ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih hebat ya, sudah lebih paham. Lanjut, ini selain itu juga kita bisa menampilkan tabel ya. Nah, tabel yang di sini bisa tinggal mengklik tabel apa yang mau ditampilkan. Di sini kan ada A, ada V dan sebagainya. Jadi kalau misalkan tadi mau di kecepatannya pada setiap detik itu berapa, tinggal diklik aja di sini. Nanti akan saya presentasikan secara langsung. Ini hanya melanjutkan dulu oleh Bu Kokom ya. Kemudian bahwa tracker itu ada keunggulannya, yaitu bisa melakukan pelacakan tracking pada gerak suatu objek sehingga dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan pada peristiwa gerak. Misalkan kalau kita melempar bola supaya masuk ke dalam ring basket ya, kita tahu berapa sih kecepatannya yang harus diberikan. Nah, dengan menggunakan video tracker ini bisa dilihat berapa sih kecepatan lemparan kita terhadap bola supaya masuk ke dalam ring basket ya. Kemudian menampilkan berbagai data yang diperlukan melalui analisis fenomena gerak. Tadi ya, hanya satu video bisa melihat gerak parabola itu, bisa kecepatan bendanya, kemudian percepatan gravitasi di tempat itu, kemudian kapan bola itu nyampe ke puncak lintasannya dan sebagainya. Kemudian mengelola hasil aktivitas perekaman fenomena gerak ya. Jadi dari hasil perekaman itu bisa diolah, jadi kemampuan berpikir tingginya akan tercapai ya dari peserta didik ya. Kemudian di sini peserta didik
Keuntungan video menganalisis adalah peserta didik belajar membangun suatu model fenomena visi yang mereka amati dan rekam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian model yang mereka kembangkan dan analisis adalah secara visual, tidak secara matematis. Proses bersifat interaktif dan peserta didik akan memperoleh gambaran masukan secara instan. Ketidakcocokan antara hasil pengamatan dengan hasil secara teoritis akan mengarahkan peserta didik pada kegiatan eksplorasi lebih lanjut. Jadi kadang-kadang kan maksudnya ketika rumus seperti ini benarkah seperti itu bisa dibuktikan, membuktikan rumus. Bahkan kalau bisa membuat penemuan terbaru dari hasil analisis tracker tersebut. Gitu ya. Oke, mungkin itu. Sebelum lanjut ke mencoba prakteknya, dibuka dulu tanya jawab mungkin Pak Gun ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Kayaknya harus praktek langsung Pak Asep biar tambah paham. Langsung praktek saja. Iya. Oke. Biar tidak ngantuk. Praktek. Oke, saya ini tampil di layar Bapak Ibu apa? Desktop saya kan? Ya. Ya. Jadi tadi langkah pertamanya adalah membuka tracker. Ditunggu beberapa saat. Ada motor. Nah, ini adalah bagian-bagian dari posisi jalan atau komponen-komponen aplikasi tracker, di mana ini udah diterangkan oleh Bu Pita kan tadi. Menu udah belum? Bisa Pak, bisa kan? Oke, ini bagian menu itu ya sebetulnya kalau dipapai di di sebutan satu persatu akan memakan waktu juga ya. Bapak Ibu bisa explore sendiri. Yang penting sebetulnya saya juga belajarnya adalah kalau belajar suatu aplikasi itu ada apa, untuk apa, bagaimana, itu prinsip saya ketika belajar suatu aplikasi. Jadi ada apa, untuk apa, bagaimana. Nah, kalau misalkan error, nggak apa-apa, nanti paling install ulang lagi gitu ya. Itu harus punya jadi prinsip kita. Nah, ini ada edit, ada video, ya bisa di-import atau masuk atau meng-paste dari video. Kemudian ada track ya, ada new track, bisa point mask, ya, new-nya ada point mask-nya. Nah, sebenarnya kalau menu-menu ini ada di sebelahnya, misalkan seperti ini ya track, nah ini berarti bisa diwakili oleh icon-icon yang ada di sini. Ya. Nah, jadi ketika icon ini ditampilkan, ini bisa dipakai dalam analisis atau pengaturan-pengaturan. Nah, ini adalah bagian panel grafik, sedangkan ini adalah panel tabel ya. Nah, ini untuk frame-nya, pengaturan frame. Ini ada biasanya status bar ya ditampilkan di sini. Oke, saya biar maksimum di. Nah, langkah kedua tadi menurut Bu Kokom itu apa? Sambil mengingatkan lagi dengan yang tadi Popom. Nah, yang kedua adalah membuka video rekaman. Nah, kalau misalkan Bapak tadi sekaligus ada yang mau bertanya, Pak, bagaimana video itu berukuran seperti apa? Nah, ini kan saya adanya di, lihat, ini kan di C video. Nah, ada seperti ini. Kalau mau misalkan yang lebih lengkap, saya sudah pindahkan, ini kan di D ya. Nah, kalau yang di C, nah, ada di program 86, terus salah, sorry. Di C dokumen ya.
Ada, tolong bantu, lupa lagi saya tadi nyimpennya di dokumen tracker ya. Nah, ini video. Nah, ini kan banyak ya. Ini ada berupa video, ada berupa gambar. Nah, kalau gambar biasanya untuk untuk cahaya ya. Nah, untuk optiknya. Nah, di sini kalau ini untuk ada yang warna, nah ini untuk untuk matahari, kalau ini pendulum ya, atau optik. Pegas ya, ini ada yang optik. Nah, sekarang kita yang tadi yang diterangkan oleh Bu Kokom ya, biar nyambung. Nah, ini adalah Baltos Out Mupi ya. Nah, kalau tadi saya lihat di sini ada Bu Rita di grup ya, di grup itu saya udah membuka ini ya, tinggal mempraktekkan saja bagaimana. Nah, sekarang kita buka dulu ini ya. Nah, di sini ada yang namanya tongkat panjang atau stick calibration ya. Gunanya ini kalau di soal kemarin, apakah harus ada 1 meter? Nah, itu bukan itu ya, nanti di soal terakhir ya. Nah, ini tujuannya bahwa harus ada 1 meter, atau sebutnya bukan mau berapa meter pun terserah. Yang penting di video itu harus ada sesuatu yang sudah diketahui ukurannya. Misalkan mau 50 cm, mau 100 cm, atau mau 5 meter, ini juga posisinya tidak usah tegak sepertinya, mau mendatar, mau miring, terserah. Yang terpenting tahu berapa sih ukuran sebenarnya, karena tujuannya supaya real bahwa gerakan, misalkan gerakan tadi nih ya, nah, berapa sih kecepatan awal si benda itu. Nah, dikalibrasikan dengan benda tongkat ini. Nah, tadi langkah ketiga adalah memilih frame. Nah, dari grafik dari video ini ya, kan tidak dari sini bergeraknya, tapi kita mulainya, kita geserkan ini aja ya, di posisi ke 9. Kalau misal ini pakai ini biar kelihatan kan, kalau supaya mempermudah aja. Nah, ini kan mau di sebelah mana ini satu-satu ya. Kalau 7 masih belum kan, 8 juga belum. Nah, pas di 9, oh ternyata di 9, maka ini tracknya pindahkan ke sini di angka 09. Kemudian kita jalankan dulu, oh kita kira-kira di mana ya. Nah, lihat, diulangi lagi. Nah, kira-kira di mana? Oh, kira-kira ada di 27 atau 26 ya. Berarti tinggal digeserkan ke sini. Ini 25, 26 ya. Nah, ini sudah frame-nya sudah dibuat ya. Jadi ketika dia akan memulainya tidak lagi di sini karena sudah diatur frame-nya dari mana. Tinggal diklik sini, pasti dari sini sampai ke situ. Itu gerakan yang akan kita analisis geraknya. Langkah ketiga adalah membuat kalibrasi panjang. Nah, untuk membuat kalibrasi panjang, ini tinggal Bapak Ibu diklik di sininya, new calibration stick ya. Kemudian tekan Ctrl Shift, diklik di sini. 1, kemudian Ctrl Shift di sini 1. Nah, ini kan ulangi atau gimana? Bisa diikuti? Halo. Ulangin Pak, ulangin. Lagi. Bisa diikuti, bisa. Nah, kemana? Nah, ini kan kalau mau mengkalibrasikan tinggal klik di sini. Ini saya hapus dulu ya. Delete. Nah, tekan Ctrl dengan Shift ya. Klik di sini. Create dulu ya. Ini new klik kalibrasi, tekan Ctrl Shift sampai
poin termosnya berubah jadi kotak ini ya. Nah, ini ujungnya klik. Nah, kemudian geserkan di sini, tekan Ctrl Shift-nya, klik di sini. Maka akan terbentuk garis sepanjang 427,7 meter. Sebenarnya ini adalah 1 meter, maka kita masukkan angka 1 aja, enter ya. Nah, jadi kalibrasinya udah menjadi 1 meter. Jadi panjang stick itu adalah 1 meter. Nah, jadi kalau misalkan ibu bapak menandainya hanya 50 cm, berarti tinggal ketik menggunakan satuan meter 0,5 gitu. Kalau memang panjang ininya adalah 50 cm. Seperti itu. Yang ya bisa lanjut ya. Nah, ini kalau misalkan mau menghalangi boleh ini dipindahkan ke sini juga jadi begini. Atau mau disembunyikan seperti itu nggak apa-apa. Itu karena sudah itu kan sudah, kalau sudah ada ini. Yang selanjutnya adalah di sini memasukkan. Sebentar, boleh nggak bertanya? Siap. Meletakkan posisi stick itu apakah harus kita letakkan pas tinggian terakhir dari bola pingpong itu, atau ya kira-kira, atau sebebasnya bagaimana? Enggak, sebetulnya Pak gini, untuk membuat penanda ini sebenarnya penanda ukuran yang sebenarnya. Mungkin saya akan menampilkan video yang lain ya, video saya yang barusan. Masih panjangnya gimana tadi? Hah? Apa Bu? Tracker. Di Batam hujan petir sana. Aduh, mana tadi? Buat kalibrasi panjangnya di mana? Nih, ini Bu, saya menggunakan video yang lain. Nah, ini adalah Dibuat sendiri. poek. Nah, itu tuh kelihatan kalau misalkan ini kurang support. Nah, ini video poek. Video poek lumana teh. Jadi window-nya. Nah, kalau sebenarnya nanti ini statusnya bahwa ini kalau, nah ini sebenarnya ada Pak Bu, bukan poek ya. Nah, Bapak Ibu ya, ini seperti ini ya, lihat bahwa penanda itu saya menentukan 1 meter itu garis pakai isolatif ini, kemudian isolatif ini. Jadi sama aja kalau misalkan mau membuat calibration stick ya. Nah, ini kan si tanda hitamnya itu tinggal tekan kontrol klik di sini, kemudian di sini 1. Nah, ini kan 304 meter. Ganti dengan, karena saya mengukurnya 1 meter dengan 1 aja gitu, seperti itu. Ya. Nah, itu kalau gerak jatuh yang bebas. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, tadi sudah sticknya sudah ada ya. Kalau yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga ya, adalah menentukan sumbu koordinat. Ya, klik di sini. Nah, ini sumbu koordinat itu bisa diputer-puter ya. Ini kalau tanda plus yang ini adalah untuk positif. Kalau sumbu kartesius ya, kalau ke kiri adalah negatif. Ini ke atas positif. Jadi kalau mau diputer boleh seperti ini ya. Cuma nanti ini arahnya berarti ini apa? Apa ya positif. Nah gitu. Jadi boleh Bapak Ibu melakukan putar-putar mau dimiringkan tergantung keinginan. Nah, yang seharusnya kita, karena kita mau mulainya nolnya di frame ke-1 ya. Nah, ini harus pas. Kalau misalkan kurang kan lihat pas dia, udah pas kan? Nah, kalau sudah pas, tinggal apa? Yang ketiga apa tadi? Ada yang jawab sambil mengingat. Yang kedua adalah menentukan poin mas ya. Nah, ini juga karena supaya tidak menghalangi, ini diklik aja ya. Ini juga kalau
Kalau mau ditampilkan ya boleh seperti ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan poin mas ya, supaya titik pusat masanya atau namanya. Ini namanya boleh diganti ya. Misalkan saya ganti dengan bola. Gitu ya. Nah, si bola itu kita mau melakukan tracker, ya, ngetrack. Dan di sinilah tracknya. Ini kan di sini bahwa si bola itu untuk sumbu X masih kosong, tabelnya juga masih belum ada. Ini ada yang mau nanya, Ibu Depa atau? Kenapa, Pak? Mohon maaf, soalnya, Pak Sep, mau bertanya, Pak Sep. Ya silakan Bu Ber. Itu Kalau pas di video, tadi Pak setelah pilih Poin mas tadi. Ya poin mas, ini kan ada create poin mas. Jadi apa yang mau kalau ini kan center of mass, pusat massa. Ini kalau poin mas itu untuk langkah membuat trackernya. Jadi si benda itu akan diambil gerakannya itu berdasarkan poin massa atau titik massa dari benda yang bergerak. Nah, saya kan ini kan bola ya, saya namanya dengan bawaannya itu adalah poin mas A, poin mas B dan seterusnya. Nah, kalau misalkan saya ini ya, yang ini, ya, saya gimana jadi poek? Ini kan kelihatan bahwa ini jadi poek semua ya. Nah, ini terlihatnya di sini ya. Nah, berarti bahwa yang ada gambarnya itu sengaja saya gelapkan itu ketemu yang ini kan poin masnya boleh misalkan yang ini mah poin masnya create poin mas. Nah, kan masa sama-sama mas A, tapi ini adalah ganti isolatif, boleh gitu ya. Mau tidak diganti juga nggak ya, karena saya menggunakan isolatif kan itu, seperti itu. Pak Sep bisa bertanya? Siap. Apa Bu? Bisa bertanya Pak Sep? Mangga diantosan. Begini Pak Sep, kan untuk yang di file Baltos Out MUPI itu kan contohnya gerak parabola ya Pak Sep. Ya. Itu untuk sticknya bisa cuma satu stick, tongkat kalibrasinya untuk sumbu Y, atau kan kalau gerak parabola bisa pada sumbu X dan sumbu Y gitu Pak. Iya, boleh Bu. Sebetulnya gini, stick ini tadi ingat bahwa yang namanya stick atau calibration stick adalah menyesuaikan bahwa ukuran yang sebenarnya itu berapa. Nah, jadi boleh tidak pakai stick juga apa, asal misalkan ngasih titik aja di sini dengan di sini ya. Nah, boleh Bapak Ibu misalkan membuat titik putih di sini putih, tapi tahu ukuran dari titik putih ini ke sini berapa kan itu. Nah, nanti kalibrasi sticknya diukur dari misalkan saya menggunakan ini klik ya. Ini klik di sini. Sorry. Ini kalau malah nah ini harusnya tadi di sini ya. Nah ini itu mah jadi karena udah ditentukan kalibrasi sticknya, jadi sudah ada. Jadi cukup satu saja. Jadi Bapak Ibu membuat kalibrasi stick itu hanya satu, boleh berbentuk vertikal ataupun horizontal, bahkan mau miring pun ya, asal tahu ukuran sesungguhnya berapa, ukuran yang sesungguhnya dari yang jadikan acuan itu. Mungkin itu Bu ya. Lanjut. Pak Sep, mohon maaf Pak Sep, mau bertanya Pak Sep. Mangga. Ini mungkin di awal ya. Untuk video ini apakah kita harus bikin sendiri atau bisa kita mengunduh dari yang sudah ada, video yang sudah ada.
Kemudian untuk pelatihan ini sepertinya akan lebih efektif kalau misalnya nanti ada divideokan bagaimana cara membuat satu saja, misalnya ya contoh dari mulai awal, kemudian pemilihan video, pemilihan background sampai dengan nanti proses jadinya, Pak Sep. Makasih Pak Sep. Oke. Terima kasih Bu Ber, itu pertanyaan yang bagus. Bahwa memang ini tujuannya nanti kalau ini adalah menggunakan video bawaan. Tugas Ibu Bapak nanti di akhir workshop ini ada tugas laporan akhir, di mana tugas laporan akhir itu merekam video sendiri, menganalisis sendiri, melaporkan sendiri. Nah, itu jadikan supaya nanti juga ke anak peserta didik, Bapak Ibu harus menyuruh seperti itu. Jadi misalkan silakan buktikan kalian melakukan pengecekan gerak jatuh bebas, misalkan terserah mau apa, ada yang melemparkan bola dari lantai 2, ada yang menggunakan melemparkan kelereng, atau seperti saya tadi ya, ini kan gerak jatuh bebasnya hanya menjatuhkan isolatif. Tuh, ya. Ini juga merupakan tugas saya kemarin ketika workshop di MGMP SMA kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu terserah mau yang mana nanti pengambilan videonya. Bahkan nanti saya juga akan menampilkan video yang kemarin saya buat ya. Nah, ini di videonya mana tadi teh? Nah, ini nanti saya tadi kalau ini tetap terlihat nggak? Nah, ini saya mau menganalisis benda ini. Nah, itu kan udah masuk. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa kali ada yang mau dianalisis misalkan. Nah, benda yang jatuh ininya juga naik turunnya boleh Bapak Ibu analisis. Asal tahu bagaimana kalibrasi yang harus diambil. Nah, maka saya akan mengambil kalibrasi ini ya. 2 titik ini titik putih, ini titik putih. Itu adalah saya tandai ini panjangnya 1 meter. Jadi boleh Bapak Ibu nanti mau seperti apa yang akan dibuatnya. Kita lanjutkan dulu untuk masalah ini ya. Nah, kita Bu Ber ya. Lanjut Bapak Ibu. Ya siap, makasih Pak Sep. Pak Sep mau bertanya lagi nih mengenai gerak parabola. Mangga. Begini Pak, untuk gerak parabola, apakah di aplikasi tracker ini ada kalibrasi untuk bukan kalibrasi, untuk menentukan sudutnya, misalkan untuk menentukan jangkauan terjauh, ya sudut berapa gitu kan, bisa dicoba-coba. Misalkan kita melempar bola dengan menggunakan sudut 30 derajat, 45, 90 dan sebagainya. Itu bagaimana Pak di sebelah mana gitu untuk tahu sudutnya itu seperti itu? Oh, nanti ada di bagian tabel sebelum nanti karena ini kan belum di tracker, nanti tabelnya belum muncul ya. Sebetulnya di sini tadi bahwa Bu Pokom sudah menjelaskan bahwa di bagian ini ya. Nih ya. Nah, ketika mau menampilkan apa ini ya, ketika gerak parabola itu ada PX, AX ya. Ada momentum terhadap X-nya, ada kecepatan terhadap Y-nya, ada momentum terhadap Y, ini sudut frekuensi sudutnya, ada sudutnya itu sendiri ya. Nah, itu bisa ditampilkan di tabel ini. Tergantung keinginan kita gitu ya. Kita lanjut dulu ya yang ini ya. Kita langkah ketiga tadi apa? Ya langkah ketiga. Langkah keberapa sekarang? Langkah kan tadi udah pilih frame sudah, membuat kalibrasi sudah, memasukkan sumbu koordinat sudah. Sumbu koordinat. Langkah ke-8 masa sekarang adalah melakukan tracking. Tadi melakukan tracking itu dengan cara halo, apa? Create atau apa? Create new track. Poin Mas. Poin Mas udah. Oh, nah, udah tinggal ya.
sebenarnya Yang tinggal tekan aja kontrol tekan ya, kontrol itu, Pak. shift ya. Kontrol. Kemudian tekan kontrol shift, klik di sininya. Nah, setelah pas di sini, kalau misalkan kurang tinggal geser-geser, apakah benar pas gitu ya. Nah, ini tinggal search aja. Oh, langsung. Nih search next. Terus. Udah selesai ya. Nah, nanti akan terlihat otomatis ini tabel terbentuk ya. Grafik dan tabel secara terbentuk. Nah, sekarang kita mau berapa yang ditampilkan? Ini ada 3 boleh ya. Ini seperti ini. Jadi tergantung Bapak Ibu mau menampilkan berapa plot grafiknya. Kita cukup 2 aja ya, sesuai dengan ya. Nah, kita mau menampilkan si grafik ini kita mau dianalisis ya. Nah, tinggal atau double klik atau klik kanan ya. Atau ini kalau di double klik langsung ke sini ya. Karena ini ada apa yang mau masuk. Lalu bukan ada mau yang masuk, teng tong. Baru masuk. Balik lagi ke sini, mana ini ya? Tadi view window-nya. Nah, nih ya, tampilannya di sini di data tool-nya grafik X terhadap T ya, berarti dia ada yang masuk lagi. Oke, ini kembali lagi sih. Nah, sekarang baru analisisnya. Analisis kurvit ya. Jadi kelihatan di sini bahwa persamaan yang diperoleh adalah X sama dengan A kali T ditambah B, di mana A-nya adalah 1,6505 E atau 10 pangkat 0 dan B-nya adalah 2,519 kali 10 pangkat min 3 atau 0,00259 ya. Nah, berarti mendekati 0. Nah, sehingga kalau saya membiasakan itu kalau mau menampilkan ya saya menggunakan ini Metive ya. Ini jadi mau membuat analisis itu misalkan yang dari sana dituliskan bahwa X sama dengan AT plus B. Nah, kita samakan dengan XT ya. Nah, itu akan sama dengan V0X kali T tambah dengan X0. Itu kan kalau persamaan GLB yang ada di konsep fisika. Nah, sehingga kalau dilihat dari sini bahwa AX-nya itu adalah X sama dengan berapa? 1,605 dikali T ditambah sama dikurang. Nah, dikurang berarti kan karena B-nya negatif, jadi min 2,519 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti dalam satuan ini meter ya. Nah, ini sehingga dengan demikian ya ini yang V0 itu dikira bisa langsung menggunakan V0X-nya itu adalah sama dengan 1,605 ngetik teh 605. Nah, berarti meter per sekon ya. Kalau X0-nya berarti X0-nya itu akan sama dengan
boleh menuliskan seperti itu atau min 0,0025 lah, atau mau dibulatkan boleh ya. Nah, tuh seperti itu. Berarti ini seperti itu untuk membuat analisis yang grafik X terhadap T-nya. Nah, sekarang kita masuk lagi ya yang grafik yang ini tinggal double klik. Nah, ini kan ada analisisnya 2 ya. Kita gunakan yang parabola saja. Ininya kita tidak tampilkan. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi yang diambil yang sorry. Saya tutup dulu yang ini. Yang lainnya di centang lainnya ini yang tidak, nah, kita nggak mau, tidak akan menampilkan yang, jadi kalau di sini kalau mau tampilkan ini tinggal klik aja ini. Ini terlihat bahwa grafiknya seperti ini ya. Nah, jadi kemudian kita analisis kurvitnya. Nah, ini kok jadi pada nggak ada parameter ABCD-nya. Kita dulu. Halo Bu Popo, Bu Kokom, bantuin. Ini, nah oh ya, ini ya lupa ininya RMS-nya nggak ditampilkan supaya tampil ABCD-nya. Nah dari sini kita bisa, kalau misalkan diklik begini kan, ini kan munculnya ini zoom out. Nah ini kan lebih kalau mau jadi gedean lagi, lupa. Saya kelihatan lagi tadi. Nah, jadi zoom in dikecilin. Ya, zoom in kecilin. Gedean kalau zoom in, ini zoom out-nya yang Mana jadi leungit kemana? Zoom out jadi gede banget, jadi nggak kelihatan. Ini nggak zoom out, kecil zoom in. Biasanya di kontrol di scroll juga masuk. Oke, kita tutup dulu ini, balikan lagi. Tetap ininya ukurannya di mana lupa lagi. Sorry, datar instruktur teh. Zoom dan auto scale. Nah, oh ya, lupa udah. Auto scale udah aja, dia auto scale ya. Nah, sudah didapat bahwa A ini kita balik lagi ke ini ya. Saya gunakan lagi yang ini, bahwa ingat bahwa Y sama dengan, boleh menggunakan Y0 ya. Kemudian plus setengah GT kuadrat kan, atau bahwa di sini adalah P0Y ya.
kali T, ini bukan tapi min ya. Nah ini kan seperti ini ya. Nah, kalau di gerak apa? Gerak parabolanya. Nah kita mau mengacu ke sini, boleh dibalikan, boleh ininya juga mau ininya Y sama dengan disesuaikan seperti ini ya. Berarti min setengah GT kuadrat kemudian ditambah pi 0 Y kali T, mohon maaf di mute dulu ya, plus Y per 0 ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan di sini Y sama dengan A T kuadrat plus BT plus C. Nah, karena di sini kelihatan bahwa A, B, C, D-nya itu boleh langsung dimasukkan ataupun mau hanya melihat saja. Sehingga diperoleh kalau A sama dengan berapa? Min 4,633 ya. Jadi kalau begitu kan A itu sama dengan setengah G ya. Nah, sehingga kita memperoleh G sama dengan 2A ya. Jadi kan min G sama dengan 2. Nah, karena di sini adalah ada min setengah, boleh di sini ada jadi min gitu ya. Sehingga diperoleh G-nya sama dengan 2 kali 4, 3, 6, 6 berapa? Halo. 9266. Ya, 9,266 ya. 92,66 meter per sekon kuadrat ya. Ini kalau menggunakan MET-type itu kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, ternyata percepatan gravitasi pada saat melakukan tracker ini diperoleh seperti ini. Nah, kenapa tidak 9,8? Nah, ini ada kemungkinan tadi salah menentukan poin massnya. Gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, sekarang bagaimana posisi kecepatan awal terhadap sumbu Y-nya ya, menyesuaikan dengan B-nya. Oh, B-nya itu berapa? Itu 2,498 ya meter per sekon. Nah, kemudian posisi awal terhadap vertikalnya adalah 1,032 ya, atau misalkan ini sama dengan C ya, tulis dulu sama dengan C, sama dengan dulu C, kalau yang ini tadi sama dengan B ya. Jadi itu diperoleh hasil yang seperti itu. Itu cara membuat analisis yang Nah, sekarang kalau misalkan bukti ya benar nggak pembuktian hal itu sesuai dengan rumus. Misalkan mau nyari kecepatan itu tinggal diferensialkan. Diferensialnya 2 kali setengah kan 2 ya. Nah, kemudian G kali T kan tidak P0 Y-nya. Nah, tinggal masukkan ke sini bahwa kecepatan terhadap waktunya PT-nya itu adalah GT ditambah P0Y. Sesuai enggak dengan hasil yang di sini? Tinggal diotak-atik, atau misal kita bisa menampilkan dari tabelnya. Ya, di tabel nah, tabelnya mau ditampilkan apa? Misalkan PX-nya, ini kan tampil. Kemudian PY-nya sama enggak? Kalau misalkan dihitung dengan
persamaan apakah sama atau tidak gitu ya. Apakah percepatan terhadap sumbu Y, percepatan terhadap sumbu X ya. Nah, ternyata kan ini kalau kurang gede ya, dalam E-nya berapa ya. Itu seperti itu. Jadi tinggal ini kan kalau menggunakan tabel ini bisa ditampilkan berapa besar nilai-nilai yang kita inginkan. Tadi ada yang nanya sudutnya seperti ini kan, sudut dari setiap waktunya itu seperti ini ya tampilkannya. Nah, kita bisa melihat benar nggak sudutnya untuk pada posisi waktu sekian detik itu adalah ya itu. Nah, ini kan kalau ketika ternyata di sini nolnya tidak mulai dari nol ya. Nah, dari min sini. Makanya di sini ada y minnya ada negatif sekian. Nah, di sini harusnya mulainya dari nol gitu, supaya nanti grafiknya tepat gitu. Itu mungkin penjelasan bagaimana cara men-track dan menganalisis. Kan di sini langkah-langkahnya adalah melakukan tracking, kemudian menganalisis tabel dan grafik. Itu sudah selesai, jadi diperoleh percepatan gravitasi untuk gerak parabolanya. Ini adalah kecepatan awal untuk sumbu yang ada 2,49. Nah, sehingga kita bisa melihat berapa sih sudut elevasinya. Gimana sudut elevasi itu apa? Arcus tan ya. Dari apa? Y per X per Y per X. Halo. Y per X. Hah? Y per Y. Jadi dari Y X per Y. Sin per cos kan? Sin per cos, Pak. Iya, berarti Y0 Y per X, Pak. X 0. Y per X. Sumuhun. Ini kan Y per X. Nah, berarti misalnya dari hasilnya adalah berapa? Tadi Y-nya, X-nya X0-nya berapa? Ini kan ya. Nah, ini bisa masukkan ke sini. Kemudian Y0-nya masukkan ke sini. Ke bawah, Pak. Ya, Kebalik, ya. Pak. Udah siap. Sorry. Udah siang eta nanti. Udah siang biasa Alino lah. Ini sudah jam 11.18, Pak Sep. Ya, nggak apa-apa. Sekarang X0-nya tadi mana? Di atas, yang Pak. Ini kan ya. Tinggal dihitung pakai kalkulator. Berarti theta nolnya theta nolnya sama nah kontrol L lupa. Ini kadang-kadang jadi grogi di hadapan Bapak Ibu. Theta nolnya tinggal isikan dari sini ya. Berapa ayo ada yang tahu? Nggak usah repot-repot, gunakan fasilitas-fasilitas yang ada, yaitu 1,032 dibagi 0,0025 min ya. Nah, sama dengan sip 412,8. ini tangan second function. Ya, ini ya. Oh, gede banget ya. Ya, Pak. 412,8, Pak. Pak, ini adalah dalam 4,128 atau 41? 412,8, Pak. Kok gede banget ya? Apakah sesuai atau tidak? Itu masih dalam tangan, Pak. Apa? Iya kan udah arkus tangan ini. Ini kan di second function saya menggunakannya.
Kalau arkus tangan ini kan udah pakai second function. Coba pakai kalkulator. Oh ini ya lupa. Tangan 52,8. Jadi 52,8 Pak. Itu Ya, pas ya. itu. Pas ya gitu ya. Iya. Berarti, Iya. logis kan. Jadi seperti itu. Jadi peserta didik atau Bapak Ibu bisa menganalisis benarkah persamaan-persamaan yang ada di gerak parabola itu sesuai dengan apa yang dilakukan dengan menggunakan tracker ini. Itu mungkin Pak Asep mau bertanya lagi. Punten. Mangga Bu Agus. Begini Pak Asep, kan tadi Pak Asep sudah melakukan tracking Ya. satu kali ya Pak Asep. Nah, bagaimana kalau tadi pakai search aja? Bagaimana kalau bolanya diatur pas di tengah-tengahnya setiap tracknya? Jadi pakai search next ya. Ya. Oke. Saya gunakan yang ini ya. Ya. Kemungkinan Pak Asep itu bisa beda nanti nilai A-nya. Oke, ini cara tadi bahwa yang tadi ini kan gerak bahwa arahnya mau ke bawah kan supaya positif kelihatan ke bawah. Karena yang namanya gerak jatuh bebas itu adalah gerak yang percepatannya positif ke bawahan itu ya. Ini poin masnya saya gunakan itu. Kemudian kita sembunyikan ininya, kan klik sini. Kemudian ini adalah tuh udah kalau pas di sini tinggal search next. Ini kan lama ya terus. Lupa ini sudah nggak dipindahin. Nah, ini adalah di sini. Jadi itu triknya bahwa Ibu mau melakukan itu, tinggal ini pindahkan ke kurang. Berarti kan ke 9 ke 10 ini ada di sini. Iya Pak Asep, nanti kemungkinan kita dapat nilai A-nya bakal beda dengan yang otomatis tadi Pak Asep. Betul. Karena dapat nilai A-nya beda, supaya afdol gitu ya Pak Asep. Jadi kita melakukan pengukurannya berulang-ulang gitu, tidak sekali. Jadi untuk praktikumnya kita melakukan pengukuran berulang gitu Pak Asep. Mungkin itu tambahan mungkin dari Ibu ya, bukan pertanyaan ya. Terima kasih Bu Agus. Nah, ya supaya itu karena tadi lihat ada perbedaan nilai A-nya gitu Pak Asep. Oke, silakan Bapak Ibu explore sendiri supaya melihat ini hasilnya yang sesungguhnya seperti apa ya. Kemudian dari tadi hasil dari Pak Asep ya, dari tabel tadi, kita bisa tahu juga, bisa menentukan titik tertinggi dari kita, dari tadi yang apa tadi yang Payel-Baltos tadi, bisa ditentukan titik tertingginya, kemudian jarak terjauhnya berapa gitu ya Pak Asep. Iya. Kan lihat dari tabel aja, kelihatan bahwa dia mendapat titik tertinggi, berarti yang paling besar mana kan itu? Iya. Ya, kalau ini coba berapa yang paling besar itu? Tapi tetap ini mah Y0-nya ya. Jadi kayak kembali lagi ke Oke, mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Ini mengenai gerak ya Pak Asep. Kalau untuk optik bagaimana Pak Asep penerapannya? Contohnya kayak gimana Pak Asep? Nah, kalau optik itu bukan geraknya, tapi ada track cahaya yang diambil, misalkan kemarin juga sebenarnya di tracker kami itu belum melaksanakan tracker cahaya. Nah, tapi hanya digambarkan bahwa untuk cahaya itu hanya melihat
Misalkan saya buka yang tracker video. Mana yang ini biasanya JPG ya. Nah, ini yang di hanya titik cahaya kalau misalnya itu misalkan untuk interferensi ya, hasil dari benda masuk cahaya yang masuk ke celah atau diffraksi. Nah, itu yang di analisis itu titik-titiknya itu yang disampaikan. Kemudian kalau misalkan gelombang cahayanya, misalkan gelombang air itu difotokan, tapi dulu saya lihat kalau yang lupa lagi nyimpen ya. Ini lupa lagi. Dulu tuh Pak yang dari SMA 2 itu yang memproyeksikan bahwa ada yang menggunakan cahaya. Saya juga belum mencoba bagaimana tracker digunakan untuk cahaya, tapi digambarkan bahwa yang dianalisisnya itu adalah bayangan, titik-titik bayangan yang terjadi ketika hasil dari foto, bukan dari video kalau untuk cahaya itu, Bu. Nanti kita saya juga belum benar terus terang saya juga belum menerapkan untuk optiknya, baru ke mekanik kinematikanya seperti itu. Mungkin mohon maaf kurang puas dengan jawaban saya. Gak apa-apa Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Terus waktunya? Iya. Kalau Indonesia bagian timur dan bagian tengah sudah masuk ke waktu zuhur. Jadi kesepakatan jam 11 di awal, jadi tolong disepakati. Ya, tadi kan banyak yang bertanya ya, makanya ya harus dijawab. Kalau pokoknya gini, untuk tugas yang kedua itu adalah Bapak Ibu melaporkan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan instalan. Yang kedua adalah Bapak Ibu sudah mencoba menganalisis grafik dari video-video yang ada di sini ya. Jadi video-video yang ada di sini ambil salah satu, mau sama seperti video bawaan ya. Video bawaan dulu yang sekarang untuk tugas yang setelah install itu ya. Jadi menganalisis karena sudah diterangkan bagaimana menggunakan video-video yang ada di sini ya. Bapak Ibu silakan lihat aja video satu-satu video mau yang mana. Nah, silakan nanti di pertemuan kalau saya kalau bisa nggak Senin ya, biar nggak terlalu mepet gitu ya. Sepakat nggak tidak hari Senin? Kalau di jadwal itu hari Senin ya. Saya tampilkan dulu. Ya, nah, jadi supaya tugasnya nyantai tapi serius, ada yang Bapak Ibu kita lakukan untuk laporan Bapak Ibu atau presentasi salah satu, terserah siapa yang mau mempersiapkan diri mengeksplorasi hasil dari percobaan yang sudah Ibu cobakan menggunakan video yang ada di sini seperti itu, Pak Gun ya. Oke, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Pak Asep, terima kasih atas paparan materi sangat menarik. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu mungkin akan mencoba terus, jangan patah arang. Pak Asep standby 24 jam untuk menghubungi Ibu. Insya Allah teman